Desa mati di balik keindahan Bali. Semua orang mengenal Bali sebagai surga, pantai, indah, senja yang tenang, senyum yang ramah. Tapi tidak semua yang indah itu hidup. Di balik gemerlap pariwisata ada satu desa yang tidak pernah masuk peta wisata. Bukan karena tidak menarik, tapi karena siapapun yang masuk ke sana tidak pernah kembali sama. Mereka bilang desa itu pernah penuh kehidupan. Anak-anak berlari, upacara adat setiap bulan, dan suara gamelan yang tidak pernah berhenti. Sampai suatu malam, semua suara itu hilang. Bukan pelan-pelan, tapi seperti dipotong, dan keesokan harinya seluruh desa itu menjadi mati. Tidak ada mayat, tidak ada tanda perlawanan. Hanya satu hal yang tersisa, bau dupa yang tidak pernah padam. Ini bukan cerita wisata, ini bukan legenda untuk hiburan. Ini adalah kisah tentang desa yang masih ada, dan mereka yang masih menunggu di dalamnya. Namaku Arga. Aku bukan paranormal. Aku bukan pemburu hantu. Aku hanya pembuat konten. Awalnya, aku datang ke Bali hanya untuk membuat video biasa. Pantai, kuliner, budaya, sampai aku bertemu seorang sopir lokal. Namanya Wayan. Dia tidak banyak bicara, sampai aku menyebut satu hal. Pak, ada tempat yang benar-benar tidak biasa. Di Bali, dia lama. Lalu menjawab pelan, ada. Tapi lebih baik, kamu pura-pura tidak tahu. Tentu saha. Itu justru membuatku semakin penasaran. Setelah aku paksa, akhirnya dia cerita tentang desa yang bahkan warga lokal pun tidak mau mendekat. Desa yang tidak ada di Google Maps, tidak ada di brosur wisata, dan tidak pernah disebut dalam upacara adat. Namanya tidak pernah diucapkan 2 kali, karena menurut mereka, kalau kamu menyebutnya terlalu sering, dia akan tahu kamu mencarinya. Aku tertawa saat itu. Aku pikir, ini hanya cerita untuk menakut-nakuti turis. Aku salah. Perjalanan menuju desa itu tidak mudah. Kami harus melewati jalan kecil yang semakin lama semakin sempit. Tidak ada sinyal, tidak ada kendaraan lain, hanya hutan dan kabut. Wayan mulai gelisah. Mas, kalau nanti saya berhenti, itu berarti kita sudah terlalu dekat. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara berubah lebih dingin, tapi bukan dingin biasa, seperti ada yang memperhatikan. Lalu, tiba-tiba, mobil berhenti sendiri. Mesin mati. Padahal, kami tidak menekan apapun. Wayan langsung berbisik, kita sudah sampai. Tapi, belum masuk. Aku bingung. Di depan kami tidak ada apa-apa. Hanya jalan tanah dan pepohonan, tapi Wayan tidak mau melanjutkan. Desanya tidak akan terlihat kalau dia tidak mengizinkan. Saat itu, aku masih menganggap ini semua berlebihan. Sampai aku turun dari mobil, dan langkah pertamaku langsung membuat dunia berubah. Begitu aku melangkah keluar, kabut di depan kami perlahan terbuka, dan di sanalah aku melihatnya. Desa itu, rumah-rumah tradisional Bali berdiri rapi, tapi tidak ada suara, tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Namun yang paling mengganggu, semua pintu rumah terbuka. Seolah-olah penghuninya keluar secara bersamaan dan tidak pernah kembali. Aku mulai merekam. Ini konten terbaik yang pernah aku dapat. Atau aku pikir begitu.
Saat aku masuk ke salah satu rumah, aku melihat sesuatu di lantai. Sesajen masih utuh, tidak berdebu, tidak rusak. Olah-olah baru saja diletakkan. Padahal desa ini katanya sudah kosong puluhan tahun. Lalu aku mendengar sesuatu, suara langkah kaki pelan di belakangku. Aku langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa, tapi kamera menangkap sesuatu yang tidak bisa kulihat. Sosok berdiri di pintu, menghadapku. Diam. Wayan tiba-tiba berteriak dari luar. Mas, keluar sekarang? Jangan lihat ke dalam rumah terlalu lama. Aku keluar dengan panik. Tapi saat aku keluar, desa itu berubah. Kabut semakin tebal dan suara mulai terdengar. Gamelan. Pelan. Kan lalu semakin keras, padahal tidak ada satupun orang di sana. Lalu aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Di ujung jalan desa, ada orang banjak berpakaian adat Bali berjalan pelan ke arah kami. Tapi, mereka tidak lengkap, seperti hilang sebagian, dan mata mereka semua menatap ke arahku. Wayan langsung menarikku. Jangan lari, jangan menoleh. Mereka tidak suka dikejar, tapi aku tidak bisa berhenti melihat. Dan itu kesalahan terbesarku, karena salah satu dari mereka tersenyum dan mulai berlari. Kami berhasil kembali ke mobil. Entah bagaimana, mesin tiba-tiba bisa menyala lagi. Dan kami pergi secepat mungkin. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya Wayan berkata, Mas, sekarang kamu sudah dilihat. Aku tanya maksudnya. Dan dia menjelaskan sesuatu yang membuatku merinding sampai sekarang. Desa itu tidak pernah benar-benar mati. Penduduknya tidak hilang. Mereka hanya dipindahkan ke dimensi yang sama, tapi tidak bisa keluar. Dan setiap beberapa waktu, desa itu memanggil orang baru untuk menggantikan. Aku tertawa gugup sampai aku pulang ke hotel dan melihat hasil rekamanku. Di semua footage, aku tidak pernah sendirian. Selalu ada sosok berdiri di belakangku, dekat, terlalu dekat. Dan di frame terakhir, sebelum kamera mati, sosok itu berbisik, sekarang giliranmu tinggal di sini. Sejak hari itu, aku tidak pernah kembali ke desa itu. Tapi desa itu tidak pernah meninggalkanku. Karena setiap malam, aku mendengar suara gamelan di luar kamarku. Dan bau dupa yang semakin lama semakin kuat. Kemarin, aku membuka rekaman lama dan aku menyadari sesuatu. Di salah satu rumah yang aku masuki, ada cermin. Dan di cermin itu, pantulanku tidak sendiri. Ada seseorang berdiri di belakangku. Dan sekarang, setiap kali aku bercermin, aku mulai melihatnya semakin jelas, semakin dekat. Dan tadi pagi, aku bangun dengan kaki penuh tanah. Seperti aku baru saja berjalan dari desa itu. Atau mungkin aku tidak pernah benar-benar keluar. Aku sudah keluar dari desa itu. Atau setidaknya aku pikir begitu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berhenti sejak hari itu. Mereka tidak pernah berhenti memanggilku. Setiap malam, langkah kakiku selalu berhenti di depan pintu kamar. Karena aku tahu, di luar sana
Ada sesuatu yang sedang menunggu aku untuk kembali. Dan malam ini, aku akhirnya membukanya. Jam menunjukkan jam 2:17 dini hari. Aku terbangun, bukan karena mimpi, tapi karena suara ketukan. Tukan, pelan, teratur, tok, tok, tok. Aku mencoba mengabaikannya, tapi bau dupa itu kembali. Lebih kuat dari sebelumnya, bukan dari luar, tapi seperti berasal dari dalam kamar. Aku bangkit. Langkahku berat, seolah ada yang menarik dari arah pintu. Ketukan itu berhenti, digantikan suara lain. Suara gamelan tepat di balik pintu. Tanganku gemetar saat memutar gagang. Dan saat pintu terbuka, lorong hotel sudah tidak ada. Yang ada anja kabut dan jalan tanah yang sangat aku kenal. Aku kembali ke sana. Desa itu tidak sama seperti terakhir kali. Dulu sunyi, sekarang ramai. Tapi bukan ramai yang hidup. Bayangan orang-orang bergerak di antara rumah. Seperti rekaman yang diputar ulang. Aku melihat seorang wanita membawa sesajen. Seorang anak kecil berlari. Seorang pria memukul gamelan. Semua terlihat normal sampai aku sadar tidak ada satupun dari mereka yang memiliki bayangan di tanah. Dan wajah mereka mulai berubah seperti glitch, seperti sesuatu yang tidak stabil. Aku mencoba mundur, tapi jalan di belakangku sudah hilang, digantikan oleh deretan rumah yang tidak pernah ada sebelumnya. Desa itu tidak hanya hidup, ia berkembang, dan aku berada di dalamnya. Di tengah kekacauan itu, aku melihat seseorang yang berbeda. Seorang pria tua, duduk, diam, menatap lurus ke arahku. Matanya hidup, benar-benar hidup. Aku mendekat, dan sebelum aku bicara, dia berbisik. Kamu belum sepenuhnya milik mereka. Aku langsung merinding. Dia memperkenalkan dirinya, Mate. Dia bilang dia juga dulu pengunjung puluhan tahun lalu. Awalnya hanya sebentar, lalu kamu akan mulai sering kembali. Sampai akhirnya kamu tidak bisa keluar sama sekali. Aku bertanya, bagaimana cara keluar? Dia tertawa. Pelan, kosong. Keluar. Tidak ada yang keluar dari sini. Yang ada hanya yang lupa kalau mereka pernah pergi. Aku mulai panik. Dia lalu menunjuk ke arah tengah desa. Kalau kamu mau tahu kenapa semua ini terjadi, datang ke pura itu. Di kehauan, aku melihat bangunan pura tua dan suara gamelan semakin keras dari arah sana. Aku mendekati pura itu, dan apa yang kulihat jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ratusan sosok berkumpul mengelilingi sesuatu di tengah api besar. Dan di dalam api itu ada sesuatu yang bergerak seperti manusia, tapi bukan. Gamelan dimainkan semakin cepat, semakin keras, semakin tidak sinkron, seperti ritual yang dipaksakan. Lalu, semua sosok itu berhenti secara bersamaan dan menoleh ke arahku. Aku membeku, tidak bisa bergerak. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wajahnya mulai terbentuk, dan aku mengenalinya. Itu aku. Bersih, diriku yang sudah lama tinggal di desa itu. Dia tersenyum dan berkata, kamu
terlambat. Aku sudah menunggumu. Made tiba-tiba muncul di sampingku. Dia berteriak, "Jangan dengarkan dia. Itu bukan kamu." Tapi suara itu terlalu kuat. Versi diriku itu mendekat. "Kamu lelah kan? Selalu dikejar. Selalu takut. Di sini, kamu tidak perlu pergi kemana-mana lagi." Api di tengah pura membesar. Dan aku mulai melihat isi sebenarnya. Bukan manusia, tapi tumpukan wajah. Ratusan wajah menjatuh. Sentuh bergerak. Berbisik. Tinggal. Mother menarikku. Desa ini butuh jiwa untuk tetap hidup. Dan mereka memilih orang yang melihat terlalu jauh. Aku mencoba melawan, tapi kakiku tidak mau bergerak. Versi diriku itu sudah sangat dekat sekarang. Dan dia berbisik tepat di telingaku. "Kamu sudah mulai lupa dunia luar kan?" Dan itu aku sadar sesuatu yang mengerikan. Aku tidak ingat wajah keluargaku. Kalau kamu pikir ini sudah berakhir, kamu salah. Karena yang paling mengerikan bukan ketika kamu masuk ke tempat seperti ini, tapi ketika kamu mulai tidak ingin keluar. Aku sudah lupa. Sudah berapa lama aku di sini? Hari, minggu, atau mungkin aku tidak pernah benar-benar hidup di luar sana. Karena setiap kali aku mencoba mengingat dunia nyata, junk muncul hanya desa ini. Dan yang paling mengerikan, aku mulai merasa tempat ini adalah rumahku. Pulang. Aku berjalan di desa itu tanpa tujuan, tidak lagi panik, tidak lagi berusaha lari. Dan itu justru yang paling salah. Karena aku mulai terbiasa. Aku mulai mengenali jalan, mulai hafal letak rumah. Bahkan aku tahu kapan suara gamelan akan dimulai. Seolah-olah aku sudah hidup di sini sejak lama. Aku mencoba mengingat satu hal. Nama ibuku kosong. Tidak ada. Aku berhenti berjalan. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Aku kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali. Tiba, seorang anak kecil berlari melewatiku. Dia tertawa dan berhenti di depanku, menatapku. "Om, kenapa baru pulang?" Aku membeku karena anak itu memanggilku. Seperti aku, bagian dari desa ini. Aku mulai menyadari sesuatu yang lebih buruk. Orang-orang di desa ini tidak melihatku sebagai orang asing lagi. Mereka menyapaku, memberi jalan, bahkan tersenyum. Seorang wanita tua mendekat, menyentuh tanganku. Enggak, terlalu nyata untuk sesuatu yang seharusnya tidak hidup. "Kamu sudah lama pergi. Sekarang, jangan pergi lagi." Aku menarik tanganku, tapi sentuhannya masih terasa seperti membekas di dalam kulit. Aku lari ke salah satu rumah, masuk, dan di dalam aku menemukan sesuatu. Foto tua berdebu, tapi wajahnya jelas. Itu aku berpakaian adat Bali, berdiri bersama warga desa, tersenyum bahagia. Iya, seolah aku memang bagian dari mereka. Syak. Dulu, di belakang foto itu, tertulis tangan. Upacara terakhir sebelum pintu ditutup. Tanganku gemetar. Kalau aku sudah ada di sini, Syak. Dulu. Lalu, siapa
yang hidup di dunia luar selama ini? Aku kembali ke pura, tempat semuanya bermula. Api itu masih menyala, tapi kali ini aku bisa melihat lebih jelas di dalam api. Bukan hanya wajah, ada tuh panjang saling bertumpuk seperti mencoba keluar, tapi ditarik kembali. Dan di tengah semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Satu sosok. Duduk, diam, menatapku. Menatapku, Mei, dia masih di sana. Tapi wajahnya sudah berubah. Setengahnya seperti manusia. Setengahnya seperti yang lain. Dia tersenyum. Akhirnya, kamu mengerti. Aku berteriak. Ini semua apa? Dia menjawab pelan. Ini bukan desa yang menjebak orang luar. Ini tempat orang-orang yang tidak ingin kembali ke dunia nyata. Aku terdiam. Dia melanjutkan. Dunia luar penuh rasa sakit. Langgan. Ketakutan. Di sini, semua itu berhenti. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Aku tahu jawabannya. Menjadi bagian dari mereka. Made mengganggu. Tiba, semua suara berhenti. Semua orang di desa diam dan menatap ke arahku, menunggu. Api di pura membesar dan dari dalamnya keluar sosok itu lagi. Bersih diriku. Levi. Jelas. Levi. Nyata. Dia berjalan mendekat, tidak terburu-buru. Sambil tersenyum, kamu sudah lelah, kan? Aku tidak menjawab, tapi dalam hati, aku tahu dia benar. Dia berdiri tepat di depanku. Kamu bisa kembali, tapi kamu akan kehilangan semua yang kamu ingat di sini. Dia menunjuk ke desa, atau kamu tinggal dan menjadi bagian dari sesuatu yang tidak akan pernah mati. Aku melihat sekeliling. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa tenang, dan itu jauh lebih mengerikan. Aku menutup mata dan memilih. Ketika aku membukanya kembali, aku berada di kamar hotel. Pagi hari, cahaya matahari masuk. Tidak ada kabut, tidak ada desa. Semua terasa normal. Aku bangkit, napas lega. Aku keluar. Aku tertawa kecil sampai aku melihat sesuatu di meja. Kamera masih menyala. Aku memutar rekamannya dan jantungku langsung berhenti. Di video tidak ada desa kosong, tidak ada kabut, jangk. Aku berdiri di tengah pura, dikelilingi orang-orang tersenyum dan ikut memainkan gamelan. Aku menjatuhkan kamera, tanganku gemetar dan perlahan aku melihat ke cermin dan di sana aku masih berdiri sendiri, tapi di belakangku tidak ada siapa-siapa, karena aku yang di video tidak pernah keluar dan aku yang di sini bukan yang asli. Selamat datang di kehidupan yang kamu pikir nyata. Tidak semua yang keluar dari tempat gelap benar-benar selamat, karena kadang yang keluar hanyalah tubuhnya dan yang tertinggal adalah dirinya yang sebenarnya. Kalau kamu sampai di sini, aku mau tanya satu hal. Kalau kamu diberi pilihan, hidup di dunia nyata yang penuh luka, atau tinggal di tempat yang abadi, kamu pilih yang mana?